Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Slamet, NIM 20180121100, kelas C, Teknik Industri. Di sini saya berdiri untuk mempresentasikan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pada pabrik UIF. Oke, yang pertama unit 1, membantu pemenuhan perundangan K3 di tempat kerja. A. Mengenal peraturan perundangan K3 di tempat kerja. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 dan 87. Dan Permenaker RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Dan yang B, memberikan saran tentang pemenuhan peraturan perundangan K3, yaitu sering melakukan koordinasi pada seluruh karyawan agar penetapan K3 dalam perusahaan tetap terjalankan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diterapkan pada perusahaan, dan melakukan pembaharuan dan pengecekan pada mesin pabrik. Dan yang C, melaksanakan pemenuhan peraturan perundangan K3, yaitu setiap pekerja wajib menggunakan APD ketika akan melaksanakan kerja, dan melakukan pertemuan setiap 6 bulan sekali untuk membahas dan membangun K3 sebelumnya. Dan untuk unit 2, membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. A. Mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Pekerja mengabaikan APD dan terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan, dan memberikan himbauan kepada para tenaga kerja agar selalu memakai peralatan K3, dan memberikan sanksi kepada tenaga kerja yang tidak memakai APD. Dan B. Memberikan masukan pada penyelesaian K3, yaitu memberikan himbauan tentang peraturan-peraturan perusahaan terkait K3 dan melakukan sosialisasi rutin di lingkungan kerja. Dan solusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat pada K3 diantaranya mendiskusikan atau melakukan rapat terhadap masalah yang terjadi dengan pimpinan perusahaan dan ahli K3. Dan C. Mengkomunikasi hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif, yaitu melakukan rapat antara tiap-tiap divisi dan ahli K3 yang nantinya akan disosialisasikan kepada semua tenaga kerja. Dan selanjutnya unit 3, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Yang A. Memberikan kontribusi dan membangun proses konsultasi tempat kerja, yaitu selalu mengadakan rapat rutin mengenai pembahasan tentang pentingnya K3 dalam tempat kerja didampingi oleh ahli K3. Dan pekerja selalu memberikan informasi apabila terdapat kekurangan APD ke atasan. Dan B. Memberikan kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Yang pertama, tim pengawas akan melakukan pengawasan terhadap pekerja. Apabila terdapat pelanggaran K3, maka akan diberikan sanksi berupa peraturan yang telah dibuatkan di perusahaan. Dan yang C, membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Mendiskusikan tentang pelanggaran K3 yang pernah terjadi guna menyadarkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama, dan dengan merapatkan kembali dengan memberikan batas waktu maksimal 14 hari dari waktu pemanggilan tersebut. Dan selanjutnya unit 4, memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. A. Memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan K3. Perundangan K3 tentang pelaporan dan pemeliharaan catatan kejadian antara lain catatan kelistrikan, catatan alat-alat produksi, catatan bahan-bahan produksi. Dari data itu, lalu melakukan rapat diskusi dengan personil terkait untuk menyelesaikan masalahnya. Yang B. Memberikan kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3, yaitu kebutuhan pelatihan K3 adalah meningkatkan kinerja para pekerja dengan melakukan pelatihan kepada para pekerja agar dapat lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Dan C. Mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen, teknik, dan pemeliharaan pada jaringan. Dampak yang dirasakan yaitu semakin efisien dan melakukan proses pemeliharaan jaringan, dan memberikan dampak pada bagian instalasi fiber optik, yaitu lebih nyaman, aman, dan efisien dalam proses instalasinya. Demikian presentasi dari saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.